Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inni usikum bi nafsi bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijalatan lan tabura. Wa fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Quran surah Fatir ayat yang ke-29. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, berikan dua nikmat yang memang banyak manusia terlupa akan nikmat yang dua. Kata Nabi, apa dianya sidang jemaah yang dirahmati Allah? Waktu luang dan kesehatan. As-sa'ah as-sihatah. Kapan manusia itu tahu waktu luang itu? Ketika sudah sempit saatnya. Kapan manusia itu tahu kesehatan itu berguna? Ketika sakit sudah menyerang dirinya. Alhamdulillah kesehatan dan kesempatan Allah berikan, kita manfaatkan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segenap jajaran kepengurusan Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sedang jemaah salat Isya, insyaallah beberapa menit lagi kita lanjutkan dengan bertarawih. Malam hari ini tausiah kita akan mengupas tentang keistimewaan orang-orang yang berinteraksi, yang memaksimalkan diri dengan Al-Quran. Salah satu keistimewaan bulan ini Allah turunkan Al-Quran pada malam. Salah satu keistimewaan Ramadan ini Allah jadikan Al-Quran pertama turun ke bumi pada bulan Ramadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalamullah munazzala ala Muhammad al-muta'abbad bi tilawati. Mana Al-Katan mengatakan Al-Quran itu kalimat-kalimat Allah yang turun kepada malaik, yang turun kepada Rasulullah. Ada yang melalui perintah malaikat Jibril, ada yang rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak 114 surat dalam Al-Quran yang mesti jadi panutan, yang menjadi aturan, ajaran yang mesti untuk diamalkan. Karena Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kapan kita tahu yang hak dengan yang batil? Kalau tidak pernah berinteraksi, kalau kita tidak memaksimalkan diri dengan Al-Quran. Maka di antara sidang jemaah, sikap mukmin yang beriman kepada Allah, mengimani Al-Quranul Karim, maka setidaknya ada sikap-sikap kita
Pertama, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tingkatan yang paling hebat adalah menghafal Al-Quran. Kaum muslimin, banyak janji Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Di antaranya kita sampaikan dalam surah Fatir ayat yang ke-29 tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna nahnu innal ladzina qalu la yatluna kitaballah wa iqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijalatan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia yatluna kitaballah, senantiasa terus-menerus membaca kitab Allah. Wa iqamus salat, mereka salat sebagai bentuk wujud mereka bahwa mereka telah membaca kitab Allah, mereka salat. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, mereka menafkahkan sebagian harta yang mereka miliki. Ada kalanya mereka itu bersedekah ketika mereka lapang, ada kalanya mereka itu saat susah, namun sedekah tidak mereka tinggalkan. Ini berarti mereka telah membaca kitab Allah. Yarjuna tijalatan lan tabur, tidak ada yang mereka harapkan kecuali perniagaan yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata para mufassir, Ibnu Katsir menjelaskan, yarjuna tijalatan lan tabur itu maknanya adalah pahala yang memang betul-betul akan mereka dapatkan. Maka mereka yang membaca kitab Allah, memahami kitab Allah, mentadaburi kitab Allah, bahkan menghafalkan di dalam kepala mereka, mereka mengharapkan pahala, betul-betul tidak harapan lain kecuali hanyalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka yang menginteraksikan dirinya bahkan sampai kepada tahapan menghafal Al-Quran. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasan, bagi mereka satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, mimun harfun, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30 pahala Allah janjikan, 30 pahala Rasulullah menjanjikan. Luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka senantiasalah di bulan yang suci ini memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia di mata Allah, di mata Rasul, mereka yang paling banyak beramal. Khairun nas man tala'a umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian kata Nabi, panjang umurnya dan banyak amal soleh. Di antara amal soleh yang dituntut sekian panjang perjalanan kehidupan adalah memperbanyak pendekatan diri kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian kata Nabi, mereka yang belajar Al-Quran kemudian mampu mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini barangkali usia sudah lanjut, perjalanan sudah mulai menurun, hari sudah sore, tidak mungkin lagi bisa banyak belajar. Maka jangan lupa ambil bagian dari bagian yang bisa mengantarkan kita sebagai salah satu umat yang memfasilitasi manusia beriman untuk belajar Al-Quran. Apa dianya sidang jemaah yang kita maksud? Jadilah penyelubung, jadilah donatur, jadilah pengantar, jadilah fasilitator bagaimana supaya Al-Quran bisa diajarkan. Kalau tidak bisa belajar Al-Quran, tidak bisa menjadi fasilitator, menjadi orang yang mengantarkan orang-orang bisa belajar Al-Quran, sungguh amat luar biasa kerugian yang kita alami. Sidang jemaah,
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan di awal penyampaian tadi, Al-Qur'an yang kita baca, yang kita tadabbur, yang kita hafal di dalam kepala akan menjadi syafaat. Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an kata Nabi, karena memang Al-Qur'an itu nantinya yang akan menjadi syafaat. Siapa yang tidak ingin punya sahabat di dalam kubur? Siapa yang tidak ingin berbahagia bersama syafaat-syafaat Al-Quran? Maka memperbanyak membaca Al-Quran. Itu artinya memperbanyak sahabat nantinya di yaumul qiyamah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terhebat lagi, yang tak kalah hebatnya bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Sejarah membuktikan, perjalanan hidup manusia membuktikan. Mari lihat ke belakang, mari mundur ke belakang, bagaimana Allah menciptakan manusia-manusia hebat di zaman Rasul. Mereka pada dasarnya adalah para hafizul Quran. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, dan bahkan para ulama-ulama, bahkan Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah 30 juz hafal Qurannya. Artinya apa sidang jemaah? Perjalanan manusia di masa lalu membuktikan bahwa awal tahapan pendidikan bagi generasinya adalah mempelajari Al-Quran. Kaum muslimin, hari ini banyak kita yang gamang ketika anak minta izin ingin mondok Al-Quran, meninggalkan pendidikan formalnya, apa yang diberikan orang tuanya. Kalau kamu menghafal Al-Quran saja, nanti pendidikanmu tertinggal, masa depanmu akan suram. Bagaimana engkau akan mengarungi kehidupan ini kalau engkau hanya sibuk dengan itu yang tidak menjanjikan? Sidang jemaah, siapa yang jamin anak kita sukses? 6 tahun sekolah dasarnya, 3 tahun sekolah SMP-nya, 3 tahun SMA-nya, 4 tahun S1-nya, 3 tahun S2-nya. Setelah itu apakah dia menjadi orang yang sukses? Tidak semua. Coba lihat ke belakang sidang jemaah dirahmati Allah. Banyak orang-orang yang di awal tahapan pendidikannya diawali menjadi hafizul Quran, tidak ada yang sia-sia perjalanan kehidupannya. Kenapa? Allah yang jamin kehidupannya. Al-Hijr ayat 9 kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Al-Quran saja dijaga Allah, apalah lagi orang-orang yang menjaga Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat kita takutkan, yang amat sangat kita takutkan, kalau seandainya kita, keluarga kita yang telah berjalan puluhan tahun mengarungi kehidupan dunia merupakan orang-orang yang tidak ada ambil bagian dari pendidikan Al-Quran. Tidak sedikit pun punya kesempatan, tidak sedikit pun punya andil, punya luang mengambil bagian dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan bahkan mirisnya sidang jemaah, kita bisa menyiapkan fasilitas karaoke di rumah, sementara fasilitas Al-Quran terabaikan demikian saja. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal ini 14 abad yang lalu telah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 kata Rasulullah, Rasul mengadukan kesedihannya kepada Allah. Kata Rasul, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabb kami, sesungguhnya umatku, mereka menjadikan Al-Quran ini, hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura itu kata pakar bahasa dari bahasa Arab, dari kata hajara. Hajara itu maknanya meninggalkan. Maka kata para ulama tafsir, di antara makna mahjura itu orang-orang yang tidak lagi mempedulikan makna isi perintah larangan di dalam Al-Quran. Kalaupun hari ini kita bisa tadarus Al-Quran, muratal Al-Quran, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran kita injak, maka sama artinya kita menjadikan Al-Quran itu mahjura. Kata Al-Quran, jangan makan riba. Hari ini kita masih belum lepas dari riba. Kata Al-Quran,
jangan sogok menyogok. Hari ini ketika kita masih bergelimang dengan sogok menyogok. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari renungkan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar dibaca, kita pahami dan kita tadaburi. Maka orang yang tidak mengindahkan perintah dan larangan di dalam Al-Quran, itu sama artinya mereka sama dengan artinya telah meninggalkan Al-Quran. Hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari kita melihat seberapa banyak ketika subuh kita berjalan Al-Quran yang dilantunkan. Manakah yang lebih banyak subuh itu rumah tertutup ketimbang rumah yang dibunyikan Al-Quran di dalamnya. Hadirin, ini kesedihan Rasul bahwa umat sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Alhamdulillah beberapa tenaga berupaya dengan sedemikian rupa. Kota Padang termasuk daerah, termasuk wilayah yang terbanyak mendirikan rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfizul Quran. Sidang jemaah, mari kita ambil bagian. Kalau masih ada anak yang bisa kita asuh, 5 anak yang diberikan Allah, agak 2, agak 3, jadikan mereka penghafal Al-Quran. Ini investasi terbaik kita. Kalau tidak punya anak lagi yang bisa kita asuh, jangan sia-siakan kesempatan itu. Cari fasilitas-fasilitas, rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfizul Quran. Jadikan kita sebagai donatur tetapnya. Jadikan kita mengambil bagian di dalamnya. Karena bagaimanapun orang yang melakukan kebaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, pahalanya 10 kebaikan. Tidak pernah ada yang sia-sia setiap kebaikan yang kita tanam. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan Rasul mengingatkan bagi rumah-rumah, bagi keluarga-keluarga yang tidak mengindahkan dan bahkan tidak membunyikan Al-Quran, tidak membacakan Al-Quran di rumahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagaimana kuburan. Kenapa? Karena memang di kuburan tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Hadirin yang dirahmati Allah, dan bahkan orang yang di dalam mulutnya, kata Nabi, tidak ada lantunan Al-Quran, tidak ada sepenggal pun ayat-ayat Al-Quran, sama dia seperti rumah yang telah roboh, kata Nabi. Apa yang bisa diharapkan dari rumah yang telah roboh? Rumah yang tidak bisa bernaung, tidak bisa bertempat tinggal, tidak bisa melindungkan dari hujan dan dari teriknya panas matahari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, penyampaian singkat ini mudah-mudahan menjadi iktibar, menjadi pemahaman, menjadi penambah wawasan bahwa Al-Quran bukan hanya sebatas untuk diyakini, tetapi Al-Quran lebih-lebih dari itu untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah halal kata Al-Quran, makanlah. Kalau sudah haram kata Al-Quran, tinggalkanlah. Karena yang halal kata Allah itu akan membawa kebaikan, karena yang haram akan membawa kepada kemudaratan. Demikian penyampaian kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.